Jika kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Aku mampu berdebat dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang bodoh karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Orang pandai akan bertanya tentang apa yang ia ketahui dan tidak ia ketahui. Sedangkan orang bodoh akan meluapkan kemarahannya, karena sulitnya belajar, dan tidak menyukai pelajaran. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3, yaitu sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5, yaitu perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, selalu memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbedaan bagimu, antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan mereka orang mati. Sebesar-besarnya keburukan adalah kamu mengira keburukan itu orang lain. Sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Jika pertemanan seseorang tidak memberimu manfaat, maka jangan mengambil untung dengan memusuhinya. Setiap permusuhan bisa diharapkan kembali membaik, kecuali permusuhan orang yang melakukannya karena dengki. Berapa banyak orang yang telah berbuat kebaikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberi kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Perbanyaklah saudara semampu yang kau bisa. Mereka akan menjadi perut-perut dan punggung-punggung saat kau meminta bantuan. 1000 kawan tidaklah banyak. Seorang musuh barulah banyak. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan pernah membalas gonggongan anjing. Terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku. Tapi setelah kubandingkan dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar. Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan akan menjadi penolongmu. Kebaikan itu ada di 5 perkara, yaitu kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah.
Perbanyaklah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik kepada manusia. Bila cintamu telah nyata padaku, aku tak peduli musibah apapun yang menimpaku. Ketahuilah sesungguhnya hidupmu di dunia akan sirna, dindingnya juga hilang dan hancur, maka perbanyaklah perbuatan baik dan jangan terlalu banyak berangan-angan. Kurangilah kesenanganmu pada dunia, agar berkurang kedukaanmu di akhirat. Apakah kamu tidak melihat bahwa seekor singa itu ditakuti lantaran ia pendiam? Sedangkan seekor anjing dibuat permainkan karena ia suka menggonggong. Berpikirlah sebelum menentukan suatu ketetapan, atur strategi sebelum menyerang, dan musyawarahkan terlebih dahulu sebelum melangkah maju ke depan. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia, sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Tanda sahabat sejati adalah dia menjadi sahabat dari orang yang bersahabat dengan sahabatnya. Marahnya orang yang mulia bisa terlihat dari sikapnya, dan marahnya orang yang bodoh terlihat dari ucapan lisannya. Kekenyangan dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, mengusir kecerdasan, mengundang tidur dan melemahkan semangat ibadah. Jagalah lidahmu, wahai manusia. Jangan sampai ia mematukmu karena ia adalah ular. Orang bodoh yang berakal nilainya sama dengan orang cerdas yang pelupa. Bagian dari bencana itu ketika engkau mencintai, sementara orang yang kau cintai tidak mencintaimu. Banyak orang yang mengatakan, mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi, sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah mencintai orang yang tidak mencintaimu.